Baik pada jurnal dengan judul Naringenin 457 trihidroksiflavanon sebagai agen neuroprotektif yang ampuh dari bahan kimia hingga obat-obatan. Nah, pada biosintesis dari naringenin ini, nah di sini adanya 4 Royal CoA yang nantinya akan ditambah dengan 3 malonyl CoA sehingga dia dapat membentuk naringenin. Nah, akan tetapi 4 Royal CoA ini dia itu dapat dimodifikasi dengan enzim lain. Nah, bagaimana hasil dari 4 Royal CoA yang ini? eh yang dimodifikasi dengan CHS atau CHR dan STS. Dan apakah efek farmakologisnya sama? Nah, ini adalah 4 Royal CoA yang akan dimodifikasi. Nah, di mana 4 Comorhyl CoA ini merupakan senyawa intermediate penting dalam jalur penilpropanoid yang merupakan jalur biosintesis utama eh, untuk produksi berbagai senyawa metabolit sekunder tanaman seperti flavonoid, isoflavonoid, dan stilben. Nah, jadi modifikasinya 4 Comorhyl CoA oleh CHS atau CHR dan STS di mana CHS atau kalkon sintase dan atau CHR merupakan kalkon reduktase yang berperan sebagai sintesis untuk flavonoid. Nah, CHR ini kemudian akan mereduksi kalkon menjadi flavon yang merupakan prekursor untuk berbagai jenis tanaman flavonoid seperti naringenin tadi. Nah, hasil modifikasinya, di mana untuk yang STS atau stilben sintase yang nantinya akan mengkatalisis pembentukan stilbenoid dari 4 Royal CoA ini yang nantinya akan mengkondensasikan 4 Royal CoA dengan 3 unit malonyl CoA ini. Sehingga menghasilkan stilbenens, contoh dari stilbenens ini resveratrol. Ini ada strukturnya. Nah, eh, adapun efek farmakologis dari hasil modifikasi ini, di mana flavonoid atau dari CHS atau CHR ini, dia dapat memberikan antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, dan memiliki efek antiinflamasi, serta mengurangi peradangan dalam tubuh. Nah, untuk yang stilbenens, nah contohnya tadi kan resveratrol yang itu dapat memiliki aktivitas antioksidan yang kuat juga, tapi dia juga dapat melindungi sel saraf dan mengurangi resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Nah, untuk masalah yang kedua, yang bagian analisis spektral naringenin, nah, di sini dikatakan bahwa struktur naringenin dan metabolitnya sejumlah teknik spektroskopi canggih seperti UV-Vis, LCMS, H1, 13 eh, C, dan spektroskopi, dan NMR yang telah digunakan. Nah, eh, bagaimana identifikasi naringenin, struktur naringenin pada spektroskopi H1? Nah, di sini saya memiliki spektrum eh, H1. Nah, di mana posisi puncak atau nilai alfa dalam ppm ini menunjukkan lingkungan kimia proton tersebut, di mana luas puncak proporsional dengan jumlah proton yang menghasilkan puncak tersebut. Splitting atau pembelahan puncak terjadi karena coupling spin antara proton yang berdekatan. Adapun analisis spektrumnya di mana pada angka 6,5 yang ini sampai 8. Nah, ini merupakan adanya cincin aromatik.
Sedangkan pada puncak 9 sampai 12 ini itu menandakan adanya proton hidroksil atau gugus OH- yang terikat pada cincin aromatik. Nah, seperti ini, yang terikat pada cincin aromatik adanya gugus OH. Nah, selanjutnya ada yang di angka 2 sampai 4. Nah, itu tuh menunjukkan adanya gugus metilen atau CH2. Nah, yang terikat pada cincin tersebut. Nah, jadi di mana pada identifikasi tadi adanya gugus OH, adanya cincin aromatik, terus adanya gugus metilen pada struktur naringenin yang setelah diidentifikasi oleh spektrum H1.